Salam, selamat pagi sahabat terkasih. Pagi hari selalu menghadirkan kesempatan baru, angin baru, dan kekuatan baru. Dan hari ini kita mau memulai hari kita dengan satu janji indah dari Yesaya 26 ayat 3. Sebuah janji tentang damai sejahtera yang dijaga oleh Tuhan sendiri. Mari kita membaca Yesaya 26 ayat 3. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Sahabat terkasih, Yesaya menulis ayat ini ketika bangsa Yehuda berada pada masa yang tidak stabil. Banyak ketidakpastian, banyak tekanan, namun di tengah badai itu muncul satu pengingat. Tuhan menjaga damai sejahtera bagi orang yang hatinya teguh dan percaya kepadanya. Damai sejahtera bukan suasana hati, itu penjagaan ilahi. Bukan perasaan nyaman, itu karya Roh Kudus di tengah ketidaknyamanan. Bukan hilangnya masalah, tapi kehadiran Tuhan di tengah masalah. Sahabat terkasih, ada seorang bapak yang setiap pagi selalu duduk di teras rumah dengan secangkir kopi. Tetangganya heran karena hidup bapak itu tidak mudah. Anaknya sakit, pekerjaannya tidak pasti, dan tagihan menumpuk. Namun setiap pagi wajahnya teduh, seolah-olah ia tidak punya beban. Suatu hari tetangganya bertanya, "Pak, kenapa Bapak bisa setenang ini?" Bapak itu menjawab, lalu mengaduk kopinya perlahan. Ia berkata, "Anak muda, hidup itu seperti kopi dalam gelas. Kalau tanganmu gemetar, gelas itu bergetar dan kopinya tumpah. Tapi kalau tanganmu tetap tenang, meski di sekitarmu ada goncangan, kopinya tetap tidak tumpah." Tetangga itu mengangguk, tetapi belum mengerti. Bapak itu melanjutkan, "Tangan saya tidak selalu kuat, tapi ada Tuhan yang memegang gelas hidup saya. Jadi saya belajar untuk percaya, supaya hati saya tidak ikut bergetar." Sahabat terkasih, kisah ini mengingatkan kita pada Yesaya 26 ayat 3. Tuhan menjaga damai sejahtera bagi hati yang teguh. Sahabat terkasih, hatinya teguh bukan berarti hati yang keras, bukan hati yang menolak rasa takut, bukan hati yang tidak pernah goyah. Hatinya teguh adalah hati yang terarah, bukan hati yang sempurna. Hati yang memilih Tuhan meski tetap ada rasa lemah. Hati yang mengarahkan kembali fokusnya ketika mulai cemas. Hati yang berkata, "Tuhan, aku tidak takut, tapi aku mau tetap berpegang padamu." Dalam bahasa Ibrani, kata teguh di sini memakai konsep stay, terarah, menetap, berpijak. Artinya, damai sejahtera Tuhan mengalir ketika fokus dan kepercayaan kita melekat kepadanya. Kalau hati kita pagi ini berlari kemana-mana, kalau pikiran kita sudah capek sebelum hari dimulai, hari ini Tuhan berkata, "Kembalilah, tenanglah, percayalah, aku menjagamu." Sahabat terkasih, damai sejahtera yang dijaga Tuhan bukan damai dari dunia. Dunia memberi damai jika semuanya aman. Tuhan memberi damai meski semuanya belum aman. Dunia memberi damai saat masalah selesai. Tuhan memberi damai saat masalah sedang berjalan. Damai dari dunia seperti lilin kecil yang redup. Tapi damai dari Tuhan seperti benteng yang melingkupi hati kita. Tuhan tidak hanya memberi damai, Dia menjaga damai itu. Seperti seorang penjaga yang tidak tidur, tidak lengah, tidak menyerah. Sahabat terkasih, ada seorang wanita yang menginap di sebuah hotel kecil di kota asing. Malam itu, gempa bumi kecil menggoncang kota tersebut. Para tamu panik, ada yang berlari keluar, ada yang menangis, ada yang teriak-teriak. Tetapi ada seorang nenek yang tetap duduk di lobi,
merajut dengan senyum damai. Manajer hotel bertanya, "Nenek tidak takut?" Nenek itu menjawab, "Saya sudah hidup 80 tahun, Nak. Tuhan tidak pernah melepaskan saya. Kalau Dia mau jaga hidup saya sejauh ini, saya percaya Dia juga jaga saya sekarang." Ketika manajer itu mendengar jawaban tersebut, ia sendiri tenang. Keberanian nenek itu bukan dari keberanian manusia, tapi dari damai sejahtera yang dijaga Tuhan. Sahabat terkasih, kadang Tuhan memakai seseorang seperti nenek itu untuk mengingatkan kita. Percaya mengalahkan kepanikan. Fokus pada Tuhan mengalahkan berita buruk. Hati yang teguh mengalahkan gempa di sekitar kita. Sahabat terkasih, hari ini mari kita praktekkan 3 langkah sederhana. Yang pertama, arahkan kembali pikiran kita setiap kali cemas. Katakan dalam hati, "Hatiku milik Tuhan, pikiranku kembali pada Tuhan." Ulangi sampai pikiran itu stabil. Hatiku milik Tuhan, pikiranku kembali kepada Tuhan. Yang kedua, pilih percaya, bukan prasangka buruk. Seringkali hati kita hancur bukan karena masalahnya, tapi karena prasangka. Aku pasti gagal, Tuhan tidak tolong aku, ini tidak akan selesai. Mari, hari ini kita ganti. Jika Tuhan berfirman, Ia pasti menjaga. Yang ketiga, ingat kembali kesetiaan Tuhan di masa lalu. Kalau Dia menolong dulu, Dia juga akan menolong lagi. Damai sejahtera tumbuh ketika kita ingat bahwa Tuhan yang sama masih bekerja hari ini. Sahabat terkasih, Yesaya 26 ayat 3 bukan hanya janji. Ini undangan. Undangan untuk hidup dengan hati yang terarah, bukan hati yang tercecer. Undangan untuk percaya lebih besar daripada rasa takut. Undangan untuk membiarkan Tuhan sendiri menjaga damai di dalam diri kita. Pagi ini, Tuhan sedang memegang gelas hidup kita. Kalau tangan kita gemetar, biarlah tangan Tuhan yang memegangnya. Karena ketika hati kita percaya, damai sejahteranya akan mengalir seperti aliran sungai yang tidak pernah berhenti. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk hari yang baru ini. Kami datang dengan hati yang mungkin gelisah, tapi kami menyerahkan semuanya kepadamu. Arahkan hati kami supaya tetap teguh. Jagai damai sejahtera kami, dan biarkan hari ini kami berjalan dengan kekuatan dan keyakinan bahwa Engkaulah Allah yang setia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, terima kasih sudah bersama-sama merenungkan firman Tuhan pagi ini. Jika firman ini menguatkan hatimu, jangan lupa untuk klik like, komen, share, dan subscribe ya, supaya semakin banyak orang dikuatkan oleh firman Tuhan. Sampai jumpa di renungan pagi berikutnya. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.